Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Tatap Maya yang kedua ini untuk melanjutkan materi diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Baik, kakak semua, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kakak semua diharapkan untuk menghidupkan kamera, kemudian mematikan mikrofon supaya tidak mereka semua. Baik, kakak semua, ini kesepakatan kelas kita. Setiap pertemuan kita akan adakan kesepakatan yang pertama menyalakan kamera. Mohon dengan sangat kepada kakak semua, kalau tidak ada kendala yang begitu penting untuk mematikan kameranya, mohon di-on-kan. Karena ini merupakan salah satu penilaian yang akan dinilai oleh pusat nanti. Kemudian mematikan mikrofon ketika salah seorang di antara kita menyampaikan pendapat atau bertanya, supaya terjelas suaranya, tentu kita matikan mikrofonnya. Kemudian hadir sepenuhnya. Malam hari ini kakak semua kita akan bersama-sama dalam Zoom ini selama 90 menit ke depan, mungkin agak lebih ya. Kemudian menghargai waktu bersama kakak semua, sama-sama kita hadir untuk mendengarkan, kemudian mengerjakan hal-hal yang diperintahkan atau juga yang akan sesuai dengan materi yang diberikan pada malam hari ini. Kemudian memaksimalkan fitur chat, kalau ada apa-apa boleh diklik di sana, mungkin bertanya atau segala macamnya. Kemudian silakan raise hand kalau ada pertanyaan, ya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Misalnya kakak nanti lampu mati, kemudian sinyal kurang, itu hal menjadi suatu kewajaran kakak semua. Tidak apa-apa. Mungkin itu saja untuk kesepakatan kelas kita kakak semua. Setiap pertemuan inilah yang harus kita sepakati bersama. Kemudian eh, kita lanjut materi kita kakak semua. Materi pada malam hari ini yaitu pengenalan refleksi. Apakah sudah tampil di tampilan kakak semua? Belum, Saya enggak. Nah, ini kakak Belum semua. tampil. Oke, udah Ya, tampil. ini Ya. sinyal berarti Kak. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kakak semua tujuan dari sesi kita kali ini, kita ada dua PPT kakak semua. Yang pertama yaitu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama ini. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan para peserta murid. Kemudian agenda kita kakak semua di PPT yang pertama ini, yang pertama mengenal apa itu refleksi, kemudian mengapa harus refleksi, kemudian analisis cerita kakak semua. Albert Einstein belajar di hari kemarin
hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Baik kakak semua, kita pada malam hari ini mengenal materi mengapa dan apa itu refleksi. Nah, kakak semua, mungkin sebagian kakak ada yang sudah membaca modul di LMS-nya. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Boleh kakak semua, kira-kira apa sih refleksi itu, dan apa manfaatnya untuk kita, dan apa yang bisa kita refleksikan. Kira-kira ada kakak semua yang kira-kira bisa memberikan pemahamannya pada pertemuan kali ini? Ini yang luar biasa yang kita hargai. Kakak Musmir, boleh Kak? Tolong bantu kita sama-sama belajar di sini Kak. Apa itu refleksi? Yang kira-kira yang pemahaman Kakak, kemudian kenapa harus refleksi, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan Kak. Dihidupkan dulu mikrofonnya Kak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi menurut saya, Pak, atau kakak-kakak semuanya, itulah merupakan melihat ke belakang, mengintrospeksi diri kita sejauh mana wawasan kita dalam menguasai wawasan daripada PJOK. Dan kedepannya kita bisa mengetahui bagaimana wawasan PJOK yang zaman serba canggih ini dan yang sudah-sudah. Jadi kita harus bisa merefleksi diri kita sehingga kita tahu sebatas mana kemampuan kita dalam hal mendapatkan ilmu tentang ilmu keolahragaan, sehingga anak didik kita bisa lebih punya wawasan tentang kemajuan daripada olahraga. Saya rasa itu saja mungkin secara singkat ya pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Musmir. Boleh kakak semua ditekan, kita kasih upload dulu melalui virtual ini. Boleh kakak? Ada di fitur ya, ini luar biasa. Kak Musmir ini ya melihat ke belakang. Apa sih yang selama ini sudah kita ajarkan? Apa sih yang pernah kita pelajari? Kemudian bagaimana kita memperbaiki kita yang ke depannya? Mungkin zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Itu kita harus pelajari, kemudian bisa beri kita perbaiki untuk ke depannya. Ya, terima kasih Kak Musmir. Boleh Kak Manzalmi mungkin, karena di sini kita punya dua dua senior nampaknya di grup kita ini, Kak Manzalmi dengan Kak Musmir. Mohon bantu kita Kak, sama-sama kita belajar. Boleh Kak Manzalmi, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Ada suaranya? Ada Kak, ada Kak. Ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dianggap senior kalau untuk IT ini memang bukan senior yang ditanya. Memang ilmu sekarang untuk pendidikan yang dulu, yang sekarang itu jauh beda. Sehingga saya merasakan sendiri tentang IT ini. Makanya saya hari pertama kemarin itu tidak bisa masuk. Untung ada senior saya ini. Ya, fasilitator ini sangat aktif sekali. Ya, untuk membantu bisa Zoom ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua. Mengenai refleksi, kalau saya sepintas kita baca tentang refleksi itu, di mana paradigma pendidikan itu memang beda dari tahun-tahun yang kemarin. Sangat terasa sekali kita masuk kepada era digital sekarang ini, memang sangat mendukung sekali, terutama untuk bidang pendidikan. Nah, apalagi IT ini memang boleh dikatakan senior, tapi ilmu tentang untuk itu mungkin agak kurang. Mungkin itu senior saya itu Pak Musmir itu mungkin ketawa. Jadi untuk sekarang ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Manzalmi yang telah memberikan kita ya apa namanya kita sama-sama belajar Kak. Ya, mungkin memang berbeda ya antara zaman ke zaman. Ya, seperti itulah kita harus juga mengikuti zaman ini karena memang betul perubahan zaman ini harus kita ikuti agar kita tidak ketinggalan. Sama-sama belajar kita Kak Manzalmi. Ya, terima kasih. Yang lain? Ya, sama-sama Kak. Mungkin yang lain ingin memberikan komentarnya. Ya, oke. Kak Wiji. Oke, Kak Wiji. Boleh Kak Wiji dihidupkan ininya, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak senior, Bapak semua. Betul yang disampaikan oleh Bapak senior tadi, bahwasanya refleksi itu adalah melihat ke belakang atau merefleksikan sesuatu yang sudah kita lakukan. Kalau di dalam dunia pendidikan, yaitu kita sebagai guru pembelajaran ya, menyangkut dalam pembelajaran, bahwasanya kita mengetahui kesalahan-kesalahan setiap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian kita mencari solusi, kemudian kita memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, jadi tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri kita atas pembelajaran yang sudah kita lakukan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kak Wiji, luar biasa yang merefleksikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan tentu kita bisa perbaiki. Boleh kakak semua berikan aplaus dulu untuk Kak Wiji, Kak Manzalmi dan Kak Musmir. Boleh Kak Musmir, masih ada yang ingin disampaikan? Udah cukup nampaknya. Mungkin Oke. bisa menyimpulkan, Pak Fasilitator aja bisa menyimpulkan lebih pas gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Mohon kepada Kak Manzalmi untuk mematikan mikrofonnya dulu Kak, supaya tidak ini ada tanda. Caranya juga saya ini kurang juga paham apa yang mau ditekan. Ada bentuk Yang ada apa namanya tanda tilang. kode seperti mikrofon itu Kak ditekan biar dia Ya. tersilang. Kode Ya pas. Oke, sip. Terima kasih Kak Manzalmi. Jadi supaya terdengar jelas suaranya. Baik Kak, kita lanjutkan. Nah ini Kak, kira-kira bentuk refleksi yang bakal kita laksanakan. Mungkin kalau tindakan rutin kita ketika kita mengajar di lapangan, mengajar di kelas, mungkin dulu cuma sekedar mengabsen saja. Nah, dengan kemudian kita butuh refleksi perbaikan, mungkin mengabsen dengan cara yang berbeda. Contoh seperti ini Kak, mungkin kalau dulu kita hanya berbaris anak itu kemudian kita absenkan satu per satu, boleh dengan memberikan kon misalnya. Siswa kita ada 30, kita berikan kon di tengah lapangan 30, silakan berbaris di kon masing-masing. Kalau nampak ada yang kon yang kosong, nah berarti kita tahu anak kita tidak hadir satu orang. Nah, kita hanya tinggal menanyakan siapa yang nggak hadir, satu orang itu. Alek Pak misalkan. Nah, berarti artinya kita ada perubahan, kemudian dari cara-cara yang dulu menjadi cara-cara yang mungkin agak menyenangkan seperti itu. Kemudian menyampaikan materi, mungkin dulu kita terbatas dalam menyampaikan materi, kemudian sekarang bisa menyampaikan materi dengan pemahaman alat bantu. Nah, mungkin dengan video, ya sebelum kita mengajar kita kirimkan dulu dengan anak-anak video di rumah untuk melihat, kemudian membaca, kemudian menonton video-video berkaitan materi-materi yang bakal kita kasih. Nah, kemudian meminta murid berbaris. Mungkin sekarang dengan cara yang mengasikkan kakak semua, mungkin dengan cara bernyanyi, seperti anak TK, anak SD itu kan senang. Di sini senang. Jadi sambil bernyanyi, anak-anak berbaris dengan rapi. Tidak hanya seperti dulu, silakan berbaris, langsung berbaris tanpa ada aba-aba, tanpa ada kegiatan seperti itu. Kakak-kakak semua. Ini bentuk refleksi, perbaikan-perbaikan yang kita lah yang tahu gimana caranya biar anak-anak ini berbaris dengan senang, kemudian anak-anak berbaris dengan rapi, tapi dengan ada kegiatan-kegiatan yang menyelingi kegiatan tersebut. Kemudian juga Kak, tindakan rutin kita memberikan kalimat instruksi.
Nah, dulu mungkin instruksi kita hanya itu saja. Mungkin dengan sekarang bisa memberikan instruksi dengan bahasa yang berbeda, mungkin dengan angkat tangan. Kalau kita tepuk tangan berarti anak segala macam bentuknya. Jadi kita mulai merubah ke arah yang lebih baik kakak semua. Nah, inilah bentuk refleksi yang mungkin kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita. Kemudian ini kakak semua 7 karakteristik praktik yang mengajar reflektif. Yang jelas kakak semua dari ke-7 ini, ya, nggak usah kita baca ke-7-nya, yang jelas kita kesimpulannya, bagaimana kita, seperti disampaikan oleh Kak Wiji, Kak Manzalmi, Kak Musmir tadi, bagaimana kita mengajar itu menjadi efektif dan menyenangkan seperti itu. Kira-kira setelah kita mengajar itu, kira-kira anak ada yang tidak senang, kita refleksikan diri kita. Kenapa? Apa yang salah dengan yang kita ajarkan hari ini, kemudian untuk ke depannya, untuk pertemuan berikutnya, kita bisa perbaiki seperti itu. Nah, ini kakak semua, ini ada analisis cerita. Nah, ini cerita ini kakak semua ada di LMS, ya kan? Ada cerita ini Pak Raga, ya kan? Ini Pak Raga, guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Kemudian Pak Raga mengajar sudah 8 tahun, tentang bagaimana caranya menembak bola kiring basket. Kemudian biasanya sebelum memulai proses pelajaran, Pak Raga akan berikan tanda X di lapangan untuk gunakan murid sebagai tanda posisi, menembakkan bola dan meletakkan tiang sebagai penanda petinggi murid harus melompat untuk menembak bolanya kiring basket. Kemudian tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola basket. Menjelaskan tentang bagaimana keamanan dan meminta ke anak murid untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi sebagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Artinya kakak-kakak semua, di cerita ini Kak Raga memanfaatkan teman-teman satu kelas. Artinya kalau ada satu yang menembak bola, satu yang menilai. Begitu juga sebaliknya kakak semua. Nah, ini dianalisis di di LMS. Nanti kita tulis jawabannya Kak di LMS ya Kak. Nah, jawab pertanyaannya apa? Nah, ini. Nah, pertanyaannya kira-kira yang harus kita jawab di LMS ya Kak. Bukan di sini. Sekarang ini kita mungkin hanya membahas saja. Pertanyaan pertama, bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu atau kakak semua selama ini. Mungkin bisa kita komentari, misalkan, oh cocok Kak, sama dengan saya pelajari. Cuman bedanya ini dan itu, misalkan Kak. Kemudian, oh berbeda Kak, berbeda. Saya mengajarnya seperti ini dulu. Berbeda dengan Kak Raga, seperti itu kan. Kemudian apabila kakak semua menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak lakukan. Nah, apa perbaikan untuk ke depannya Kak? Nah, ini pertanyaan ini Kak, dijawab, diketik di LMS-nya. Nanti silakan buka LMS-nya modul 1 tentang refleksi. Nanti dibuka, ada pertanyaan di situ dan kita bisa isi. Nah, kira-kira ya, biar kita nanti pas nulis di refleksi itu, di LMS-nya tidak ragu-ragu. Kira-kira ada nggak yang bisa sedikit menjawab pertanyaan ini Kak? Ya, bagaimana praktiknya tadi? Praktik Kak Raga ini mengajar tadi. Ya, nah ini ada 3 ceritanya. Kemudian ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Kira-kira gimana Kak? Sudah cocok dengan kakak semua lakukan di sekolah? Apakah ada perbedaan Kak? Boleh ada yang kira-kira yang bisa memberikan sedikit pencerahan dengan analisis cerita ini? Lagi memahami dulu. Oh ya, memahami dulu. Oke, siap. Ya, artinya terima kasih Kak. Berarti kita lanjutkan aja nanti. Silakan nanti dibaca di LMS-nya, pahami dulu. Yang jelas pertanyaan 2 ini kakak-kakak semua silakan dijawab di LMS-nya. Ya, nanti kalau yang bagi yang nggak bisa buka Kak yang mana, nanti pokoknya di grup akan kita sama-sama kita bimbing seperti itu kakak semua. Nah, inilah kakak semua untuk materi 1 sudah selesai.
mengisi, kakak semua silakan mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal. Sudah ini Kak ya, sudah mengisi refleksinya, kemudian sampai jumpa di sesi tatap maya selanjutnya. Jadinya kakak semua untuk di tatap sama PPT 1, berarti kakak semua sudah ada tugas untuk mengisi atau juga menilai, menganalisis cerita Pak Raga tadi, dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari mengajar di sekolah, di kelas kita masing-masing kakak semua. Kita lanjutkan kakak semua di materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu materi model-model refleksi ya yang bakal kita lakukan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Nah ini kakak semua, ini sudah tadi ya kesepakatan kelas kita. Kita lanjutkan. Ini Kak tujuan materi kita pada malam hari ini, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksi. Artinya kakak tujuan kita pada malam hari ini, bagaimana kita bisa merubah ya, melihat ke belakang apa sih yang bisa kita rubah untuk menjadikan pelajaran PJOK ini menyenangkan, bermakna, kemudian efektif dan berpusat pada murid seperti itu. Kemudian ini tujuan modul pada malam hari ini Kak semua, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Artinya kakak-kakak semua, kita merefleksikan diri kita bagaimana mengajar PJOK di sekolah atau di kelas itu tujuannya ada di murid kakak-kakak semua. Kemudian mengimplementasikan. Nah ini kakak semua, tujuan dari sesi kali ini peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Mungkin kalau ada kakak buka LMS mungkin sudah pernah membaca, kalaupun belum membaca ya kita sama-sama bahas pada malam hari ini. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah ini kakak semua, kita bahas. Nah ini ada 5 menit, 10 menit, kan 5 menit tadi sudah, tujuannya 10 menit, kemudian 20 menit, kemudian sampailah 20 menit kesimpulan dan tindak lanjut. Nah ini kakak semua, review framework dan model tulisan refleksi. Jadi bagaimana kita menulis refleksi kita kakak semua. Malam hari ini kita sama-sama membahasnya, sama-sama kita belajar. Nah ini kakak semua, ini framework Borton. Ya, ini artinya bingkai kerja kita untuk menulis refleksi kakak semua. Yang pertama kita mulai dari what. Apa ya yang bisa kita perbaiki ke depannya? Ya, apa yang pernah kita lakukan selama ini? Nah, mungkin ini what ini. Ya, setelah kita dapatkan kelihatan jaringan batu tukar. Ya, jaringan kakak. Kak Adi, Kak Siono, gimana kira-kira ada nampak slide-nya ini? Nampak. Saya nampak jelas, nampak. Aman. Oke, kayak ya. Baik Kak. Berarti ini ada 3 Kak, ada 3. Nggak kelihatan Kak Yohandre? Mungkin sinyal kayak Kak. Jaringan tuh Kak Yohandre. Ya. Ya, sinyal Kak. Iya, saya rasa jaringan. Baik kakak-kakak semua, ada 3 tahap ini Kak. Yang pertama, ya jaringan Kak. Ya, terlihat ini. Ya, ini yang pertama what Kak. Ini framework Borton. Ya boleh kakak-kakak semua nanti kita sama-sama ingatkan. Dan ini sudah ada di LMS-nya masing-masing Kak. What ini ya merupakan apa yang bisa kita perbaiki. Ya, kemudian apa yang bisa kita jadikan pelajaran kakak-kakak semua. Nah, kemudian setelah kita tahu kakak-kakak semua apa yang harus kita perbaiki ke depannya dan apa yang bisa kita dapat pelajari dari mungkin Kak Musmir udah puluhan tahun ngajar, apa yang dapat disimpulkan untuk diperbaiki. Kemudian
lanjutkan dengan langkah yang kedua, to so what, ya. Terus apa lagi yang harus kita perbaiki? Dapat pembelajaran di what, apa yang dapat kita pelajari, apa yang bisa kita perbaiki, diteruskan dengan so what namanya. Diteruskan. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang harus kita perbaiki, sekarang Bapak yang ketiga, kakak semua itu know what di sini kan. Sekarang apa? Nah, tindak nyatanya itu ada di nomor 3, know what. Misalkan kayak tadi, ya, dulu kita mengabsen anak biasa saja, ya, kemudian pemanasan biasa saja. Nah, itu harus kita perbaiki mungkin karena anak-anak kurang ceria, kurang menikmati pembelajaran PJOK. Nah, kita dapat di so what itu. Oh, berarti yang harus kita perbaiki adalah cara pemanasannya. Mungkin dulu pemanasan hanya pemanasan berlari saja. Sekarang diadakan dengan bentuk permainan seperti itu. Seperti apa, lempar bola. Adakan permainan-permainan kecil dan ini dilaksanakan di know what-nya. Ya. Artinya kita sudah punya 3 tahap, ya. Di know what-nya kita implementasikan, Kak. Nah, ini ketiganya ini dinamakan dengan Borton namanya, Kak. Ya. Nah, ini apa, kemudian terus apa, kemudian sekarang apa. Nah, ini bentuk refleksi, Kak, yang harus kita pelajari bersama, ya. Apa sih yang pernah kita lakukan di masa lalu dan sekarang ini kira-kira butuh nggak perbaikan. Nah, kalau ada perbaikannya apa? Nah, sekarang apa yang kita harus perbaiki? Nah, itu, Kak, ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki bersama. Apa yang pelajaran pelajaran di masa lalu seperti kata Kak Musmir tadi. Kemudian sekarang apa yang kita bisa perbaiki? Seperti Kak Wiji bilang tadi, apa yang kita perbaiki dan mungkin sekarang kita perbaiki, ya, apa yang bisa diperbaiki kita lakukan di masa sekarang ini. Nah, ini merupakan promote Borton, Kak. Nah, apa terus apa sekarang apa itu promote Borton. Kemudian ada satu lagi, Kak, promote Gibbs namanya. Ya, yang pertama, Kak, deskripsi. Ya, deskripsi ini apa yang pernah terjadi di kelas kita, Kak. Ya. Apa yang pernah terjadi? Apakah anak-anak itu semangat? Apakah anak-anak itu kurang semangat? Apakah selama ini memang betul-betul anak itu sudah efektif? Ya, apakah selama ini kita mengajar itu sudah betul-betul menimbangkan kebutuhan murid? Dan apakah sebaliknya mungkin kita mengajar selama ini mungkin hanya sekedar rutinitas saja? Seperti kita sampaikan di awal, Kak. Karena kenapa? Tujuan PJOK ini hadir karena banyak anggapan-anggapan masyarakat guru PJOK itu hanya berikan bola saja. Nah, ini nak bola basket silakan main. Nah, yang perempuan ke kantin, yang tidak suka main duduk-duduk saja, yang suka bermain saja yang main basket. Kemudian kasih bola poli, silakan main nak bola poli. Yang hobi poli saja yang bermain. Selebihnya ke mana? Ya dipanggil ke perpus lah beres-beres, ke kantin lagi, kemudian main-main seperti itu, Kak. Jadi tidak kita pertimbangkan kebutuhan siswanya. Nah, ini apa yang terjadi. Setelah itu perasaan kita, Kak. Nah, setelah apa yang terjadi, ini bentuk refleksi kita, Kak. Setelah kita tahu apa yang terjadi di kelas kita, di sekolah kita, baru perasaan kita bagaimana? Oh, menyesal seperti itu. Atau, oh, kita butuh ini perbaikan loh. Ya, jangan sampai kita anggapan guru-guru yang ada di sekolah kita itu, guru-guru yang lain, PJOK ini paling enak ngajarnya hanya sekedar kasih bola, kemudian kita lari ke dalam kantor lagi. Atau kasih bola kita kemana seperti itu. Nah, setelah dapat perasaan kita mungkin mungkin memperhatikan, kemudian evaluasi, Kak. Nah, ini turunan-turunannya, Kak. Nah, turunannya sini. Nah, ada evaluasi, ya. Kita evaluasikan, Kak. Oh, berarti selama ini cara ngajar kita kurang bagus, kurang pas, masih keliru, kita perbaiki, Kak. Nah, setelah kita perbaiki, kita analisis. Ya, kita analisis di sini, Kak. Yang tanda tanya ini, kita analisis apa yang harus kita perbaiki, ya. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita ajarkan selama ini. Apalagi seperti Kak Musmir, Kak Manzalmi udah puluhan tahun mengajar, itu banyak sekali pengalamannya. Oh, tidak bisa lagi seperti Kak Manzalmi bilang tadi, kita ini sudah berubah, zamannya sudah berubah, tidak bisa lagi menggunakan metode-metode lama. Ya, kita mulai perbaiki perlahan-lahan, Kak. Kemudian konklusi, ya, ini agak banyak kalau promote GIP ini, ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, tadi pemanasan kita perbaiki. Kemudian materinya kita perbaiki lagi. Kita menyampaikan materi
Ya mungkin dengan cara menyenangkan, dengan bentuk-bentuk pertandingan, tapi pertandingannya tidak tidak memberatkan seperti itu, Kak. Nah, kita adakan permainan. Kemudian rencana tindak lanjut, Kak, terakhir yang di sini. Ya, di warna hijau ini ya terakhir kita rencana tindak lanjutnya, Kak. Dari semua yang kita bakal ingin perbaiki tadi, ya, kita perbaiki di sini, Kak. Nah, sama juga seperti button tadi, ya kita perbaiki di sini semua. Nah, kita perbaiki di sini, ya. Kalau promboard hanya 3 langkah, Kak. Kalau give ini banyak langkahnya, Kak. Ya, mulai berpikir, kemudian apa perasaan kita setelah kita melakukan itu, kemudian lanjut dengan tindak lanjut, Kak. Nah, inilah bentuk langkah-langkah yang bakal kita ambil untuk memperbaiki kinerja kita sebagai guru PJOK, Kak, ya. Nah, ini tulisan refleksi. Nah, ini, Kak, tadi ya. Ada yang tadi itu kita tuliskan refleksi 3 babak, ya. Apa, kemudian sekarang apa, terus apa, kemudian sekarang apa, Kak, ya. Nah, ini kira-kira Kakak semua ada yang sudah masuk yang tadi, Kak, yang sudah masuk di link yang dibagikan tadi, Kak. Ya, sama-sama kita tuliskan, Kak, pengalaman kita masing-masing, apa yang pernah kita lakukan selama ini, apakah sudah bagus, apakah masih hanya sekedar menjalankan rutinitas saja, apakah sudah baik, apa belum, kemudian kita lanjutkan ada 3 langkah itu, Kak. Ya, boleh, Kak, diklik yang tadi, yang saya kirimkan tadi, kira-kira yang sudah masuk boleh diklikkan di sana, ya. Yang ini tadi, Kak, yang ini, yang kira-kira kalau sudah ada yang bisa masuk, ya. Ini ada di sini tadi, Kak, bentuknya, Kak. Nah, kira-kira ada sudah masuk, penampilan seperti ini, Kak. Nah, ini, Kak, di sini sudah ada namanya masing-masing, Kak. Ya, di sini sudah namanya masing-masing. Ya, tinggal kita nulis, Kak. Nah, ini sudah ada Kak Yohandre, boleh Bapak satu, Kak. Kira-kira yang belum, yang sudah masuk siapa saja? Kira-kira sudah masuk yang ini, yang Google Slide ini. Kak, ini sudah masuk. Udah, Kak. Ada namanya di nomor ini, Kak, nomor slide yang ke-7. Ya, slide yang ke-7. Ini Bapak pertama ini, Kakak semua, ditulis misalkan apa. Ini kan di sini kan apa tadi, what di sini kan. Apa yang pernah kita lakukan di sekolah kita? Apakah kinerja kita selama ini sudah bagus? Apakah masih cenderung hanya sekedar menjalankan rutinitas saja? Nah, kemudian tujuan kita selama ini apa mengajar PJOK? Ya, apa tujuan kita? Kemudian sudah tercapai apa belum? Apa kekurangannya, Kak? Setelah itu dapat kekurangannya, kita tulis di babak kedua. Sekarang apa? Kita perbaiki, kita akan belajar bagaimana lagi mengajar yang lebih baik itu. Kemudian di nomor 3 implementasinya. Ya, kita implementasikan di sekolah kita, kita mengajar kita seperti apa, seperti itu, Kak. Boleh ditulis, Kak? Ya. Yang kira-kira yang belum masuk, ya, yang kira-kira ini boleh nanti setelah Zoom ini diklik juga. Ya, itu sudah saya rasa yang sudah masuk boleh, ya. Ada Kak Yohandre di slide 8, kemudian Kak Manzalmi di slide 9, ya. Kak Aziz di slide 10, ya. Untuk miliknya ini sudah saya bagikan di link, ya, di pesan yang sudah dibagikan tadi. Ya, boleh, Kak, sambil kita menunggu yang lain masuk, silakan tuliskan isinya. Tidak bisa Bapak diklik, satu, Kak.
apanya itu apa yang sudah Bisa diklik. Ya boleh Kak Musmir. Ya, nggak bisa diketik. diklik. Bisa Kak, Belum, diklik Pak, aja belum dua bisa, kali Kak, Kak. Pak. Diklik dua. Boleh Kak Musmir, ini yang sampaikan. Kak Heru. Mohon maaf sebelumnya Kak, izin Kak Ono. Kak Ono, ini kan saya kan Ya, pakai siap, Kak. HP ini melalui HP. Kak bisa diklik Kak, apakah memang ada tips lain ataupun cara lain melalui HP atau gimana gitu Kak? Trisno, tolong petunjuknya Kak Trisno. Ya ini Kak, kalau memang sebagusnya ini untuk pengilikan ini memang di apa namanya di ini Kak, di laptop Kak, ya biar lebih gampang ya Kak. Ini Kak Heru ada bapak 3. Kalau nggak bisa misalkan malam ini laptopnya nggak ada Kak, ya nanti jangan lupa kan linknya kita bagikan nanti di apa namanya linknya kita bagikan di grup WA. Nanti kalau sudah ada laptopnya silakan diklik dan ditulis Kak. Dan malam ini kan biar Kak tahu kira-kira babak 1 ini Kak, apa tujuan kita mengajar PJOK. Kemudian apa yang pernah kita lakukan selama ini. Ya. Apa yang bisa kita refleksikan selama kita ngajar, mungkin ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apa yang bisa kita perbaiki seperti itu Kak. Ya, kita tulis yang bisa kita perbaiki di babak kedua ini. Ya. Setelah itu, bagaimana kita mengimplementasikan yang bakal kita perbaiki itu Kak di babak ketiga ini. Nah, disinilah Kak tempat kita nulisnya. Yang kira-kira yang bisa nulis Kak Adi tadi, gimana Kak Adi? Izin Kak Ono. Saya belum bisa boleh, ngulik Kak. boleh Kak Iwandre. Udah masuk udah tadi? klik 2 kali. Ya udah masuk, tapi udah saya klik 2 kali juga belum bisa ini. Apa jaringan atau gimana Kak? Jaringan itu biasanya Kak, karena tunggu dulu, Kak Adi gimana Kak Adi yang udah bisa masuk tadi? Udah bisa ngetik gak Kak Adi? Mana Kak Adi? Halo Kak Adi? Halo Kak, belum. Harus download aplikasi kalau lewat HP. Wah, ya itu. Tadi kalau lewat HP memang agak susah. Nanti kita yang belum bisa ngerjakan lewat HP malam hari ini, jangan lupa dikerjakan di laptop Kak. Kalau Kak Adi udah pakai laptop pakai HP? Pakai HP, tapi harus download. Ada aplikasinya, disuruh download itu barusan. Oke. Silakan Kak Kurnia. Izin Kak, untuk babak 1 itu yang telah kita, maksudnya cara kita ngajar yang selama ini untuk Ya, babak betul, Kak. 1. Lalu yang Nah, babak apa yang bisa kita kedua, ambil? babak Yang bakal kita kedua perbaiki, itu, Kak? apa yang harus diperbaiki gitu ya? Yang babak Ya. kedua. Lalu yang ketiga Ya. Kak, Yang ketiga itu ketiga, Kak sekarang ya yang ketiga itu Pak implementasinya Kak. Implementasinya kapan kira-kira apa namanya implementasi dari yang mau diperbaiki di babak kedua Kak. Nah, ya, makasih silakan Kak. silakan diketik Kak, silakan ditulis. Nanti otomatis tersimpan deh Kak. Tersimpan otomatis dia dan terlihat di apa namanya di Zoom di aplikasi ini otomatis tersimpan ya Kak. Kak Yohandre itu mungkin ini Kak Yohandre apa namanya jaringan tuh Kak. Kalau 2 kali diketik ini udah bisa Kak. Ya, babak ketiga itu tindak lanjutnya Kak, tindak lanjut atau juga implementasinya bagaimana kita mengimplementasikan atau juga memperbaiki di babak kedua itu. Yang pertama itu apa yang bisa kita ambil dari selama ini kita mengajar.
di babak kedua itu apa saja yang harus kita perbaiki, ya. Kemudian yang ketiga itu, babak yang ketiga itu adalah merupakan tindak lanjutnya, Kak. Bagaimana kita memperbaiki di babak kedua itu, bagaimana kita memperbaikinya di sekolah, ya. Apakah dengan mungkin mengadakan permainan-permainan, apakah dengan memperbanyak tanda-tanda, seperti apakah dengan memperbanyak sarananya, ya. Selama ini kita ngajar mungkin bola satu, ya, sehingga anak-anak itu kurang semangat, kemudian berebutan, ya, berebutan. Nah, di babak kedua, apa yang harus kita perbaiki? Ya, artinya, ya, dengan ketidaksemangatan anak itu, berarti yang perlu kita perbaiki, ya mungkin memperbanyak sarana dan implementasinya di babak yang ketiga, Kak. Nah, apa kira-kira yang pengalaman Pak. masing-masing, Kak, ya? Pengalaman kita masing-masing. Silakan Kak Musmir. Ya, tadi punya saya udah ada kebuka tadi Pak. Jadi selek saya itu yang nomor berapa Pak? Bentar Kak. Kita lihat dulu. Nah, Saya ini Kak, cari-cari di nggak- slide nggak- 5 Kak, 5 Kak. Ini ada Kak Lima. ini. Ada Kak Musmir. Tadi udah di sini. Ya, kebuka tadi ya. 5 ya. Itu silakan diketik Kak. Pokoknya pengalaman masing-masing Kak, ya. Tidak ada betul atau salahnya Kak, ya. Artinya tidak ada harus kita merefleksikan diri kita Kak. Selama ini mungkin misalkan kita sering terlambat, mungkin. Ya nggak apa-apa Kak, tulis di situ. Ya, 1, 2, 3 nggak apa-apa. Selama ini kita ngajar tidak ada bola seperti itu. Selama ini kita ngajar tidak pernah sepenuhnya seperti itu. Cuma sekedar 10 menit habis pemanasan, anak-anak dibiarkan bebas seperti itu. Nah, di babak kedua kita ini tulis di situ babak kedua apa yang harus kita perbaiki. Mungkin dari sisi waktu, dari segi kehadiran kita, dari segi permainan. Nah, di babak ketiga implementasinya Kak, ya, diimplementasikan babak ketiga ini kita implementasikan. Nah, cara implementasinya gimana? Ya setelah ini ya kita masuk kapan ada jam kita berusaha semaksimal mungkin hadir, kemudian memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Seperti itu Kak, kira-kira isi dari babak 1, 2. Oke, berarti yang nama kita tuh diklik ketik gitu Pak ya. Ya, diklik 2 kali bisa ngetik itu Kak. Diklik 2 kali bisa ngetik kita. Mohon maaf Pak kalau memang terganggu saya ngerjakan di HP ini. Insya Allah besok kita kerjakan di link itu. Ini saya usahakan malam ini kalau bisa. Ya nggak apa-apa Kak, yang jelas ini Kak, yang jelas kita sudah tahu apa yang harus diisi nomor 1, apa yang harus diisi di nomor 2, dan apa yang harus diisi nomor 3. Yang jelas kita sudah tahu Kak. Sejelas malam ini, ya seperti tugas kita yang kemarin, ya, sebagai tugas kita yang kemarin, ya kita kerjakan setelah pertemuan ini Kak. Yang penting kita tahu dulu Kak, babak 1 itu apa kita isi, babak kedua itu apa kita isi, babak ketiga itu apa kita isi. Nah, nanti ya sambil kita ngerjakan, yang lain sambil ngerjakan, kalau memang nanti waktunya kita tidak cukup, kita kerjakan di luar Zoom ini Kak. Kamu semua aman Kak. Pokoknya semuanya kita usahakan semua kita selesai kita selesaikan seluruh tugas kita Kak. Sama-sama kita Kak. Ya? Pak Fasilitator ini memang bijaksana orangnya. Enggak juga Kak. Yang jelas sama-sama tugas kita Kak. Nah, inilah tugas kita sebagai guru PJOK, berat ini Kak. Ya siapa tahu setelah ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan kemarin ketika pelatihan Bengkulu 2-3 hari, memang bisa jadi yang kakak-kakak semua ini bisa, kalau memang nanti setelah ini Kak masih banyak lagi guru PJOK yang belum didesiminasi. Bisa jadi salah satunya nanti Kak dilihat dari keaktifan, dilihat dari tugas-tugas yang kita kumpulkan ini Kak, bisa jadi kakak-kakak semua dipanggil menjadi sebagai fasilitator. Nah, karena kenapa? Kami kemarin hanya 41 orang fasilitator ya Kak, kurang. Ya, kita kurang banyak fasilitator. Ya. Nah, ini merupakan program pemerintah Kak, mungkin berkelanjutan. Apalagi setelah ini ada guru-guru baru yang masuk, ada guru-guru yang ya mungkin baru diangkat segala macam. Ini butuh desiminasi yang belum mengikuti PKG ini Kak Musmir. Jadi jangan ragu, pokoknya kita isikan saja sini Kak. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu, bertambah teman, bertambah kawan Kak Musmir. Ya, selama ini kita nggak kenal, oh ternyata ada kawan ternyata. Nah, kemudian kakak semua sambil ngisi itu, ya jangan ragu,
apa namanya, mengikuti pekerjaan ini jangan merasa terbebani ya, karena ini merupakan apa namanya, jiwa kita, hidup kita ya, karena di sini merupakan jurusan kita masing-masing ya. Pokoknya kalau ada kendala kita kasih tahu sama-sama, kalau ada yang tidak bisa kita bantu sama-sama. Yang jelas jangan sampai mundur Kak. Nah, karena ada di sebagian kelas di Bengkulu ya, dia keluar setelah Zoom pertama ini, dia keluar dari grup ya, dia bilang ini hanya menghabiskan waktunya saja, dia tidak dapat apa-apa ya, dia keluar Kak. Nah, jadi kalau kita ibaratnya uang mungkin nggak dapat di sini Kak, jabatan mungkin tidak dapat di sini, yang jelas dapat kawan, dapat teman, dapat keluarga baru, dan mudah-mudahan Kak dapat juga ilmunya Kak. Nah, nanti apalagi kita pertemuan seminggu tanggal 13, 14, 16 sampai 19 Oktober ini Kak. Ya, kita pertemuan yang mungkin di Kabupaten Muko-Muko. Ya, insya Allah sudah disiapkan oleh panitia semuanya nanti. Ya, makan kita, transport kita akan diganti Kak. Ya, apalagi kita ketemu bisa dapat kawan, dapat teman, kapan kita main ke Teras Terunjam, kapan kita main di Muko-Muko dan segala macam bentuknya, ada kawan kita di sana. Nah, itu Kak. Sementara pokoknya jangan terbebani, jangan merasa habiskan waktu kemudian kita mundur dari PKG ini yang hanya 3 bulan, kita tetap mayanya cuma 21 kali Kak. Ya. Nah, kemudian selebihnya itu kita baca-baca di LMS, kita isi Kak. Di LMS itu Kak, pengisiannya tidak ada ibaratnya yang sulit. Kapan terbentur nanti kasih tahu. Kak Pasil ini, Kak Trisno, ini jawabannya apa? Misalnya kan di LMS 1.6 ini jawabannya apa? Nanti nggak apa-apa. Nah, kita bantu Kak. Yang jelas jangan sampai merasa aduh sulit, ngisinya nggak bisa, nanti nggak lulus, jangan. Pokoknya kapan ada terbentur, jawaban-jawaban yang nggak bisa kita bantu Kak. Sama-sama kita belajar di sini Kak ya. Ya boleh Kak Musmir. Apa mau ingin ditanyakan Kak Kurnia juga? Kalau udah selesai biarkan saja Kak ya. Nggak perlu Biarkan simpan-simpan. saja Kak, dia kayak ya seperti kemarin dia otomatis Kak, tersimpan otomatis, biarkan saja. Nah, kembali saja ke Zoom-nya. Kan Kakak sekarang kan buka ininya, buka di coba ya. Kan Kakak buka di ininya, di link itu. Ah, nanti kembali aja ke Zoom Kak. Nanti linknya itu otomatis tersimpan otomatis ini Kak. Ya, apa kayak kemarin yang link itu apa namanya? Miro kemarin otomatis tersimpan. Kak, slide punya saya Boleh nomor Kak Adi? berapa? Slide berapa? Belum ada namanya, aku cari tadi. Bentar Kak. Sudah enggak ada. Coba Kakak bikin di sini Kak, di slide 11 Kak. Ya, makasih Kak. Boleh aja Oke Kak Adi. Klik aja 2 kali Kak Adi di sebelah namanya di kuning ini Kak Adi. Ya, di ini, di sininya. Silakan diklik di 2 kali, atur saja nama Kak Adi sini. Ya, setelah itu baru kita mulai mengerjakan di sini Kak. Nah, lanjut nomor 2. Ya, setelah itu lanjut nomor 3 lagi Kak. Nah, ini apa namanya, refleksi 3 babak ini Kak memang merupakan suatu kejujuran kita masing-masing Kak. Ya, jangan merasa kalau kita bikin di sini nggak bagus, nanti kita nggak lulus atau juga jelek, nggak ada Kak. Ya, ini hanya refleksi untuk diri kita masing-masing Kak. Ya, bagaimana kita mengajar selama ini. Nanya dikit Pak, maaf. Boleh kamu sebenarnya apa-apa Kak, silakan. Oke, ya pertanyaan pertama tadi tujuan PJOK ke depan, yang kedua harapan PJOK ke depan, dan yang ketiga ini saya lupa tadi Pak. Apa lupa tadi Pak? Pertanyaan kayak gini Kak. Oke dulu. Yang pertama ini Kak, apa pengalaman Kakak, apa kira-kira yang dapat Kakak pelajari selama ini, bagaimana Kakak ngajar di kelas Kak Musmir? Ya, Mungkin oke. selama ini saya ngajar udah oke. Kemudian yang ini Kak, yang kedua ini apa yang harus Kakak perbaiki Kak? Nah, setelah dapat diperbaiki, bagaimana Kakak memperbaiki di masa yang akan datang, implementasinya Kak? Nah, yang pertama, yang ketiga ini bagaimana Kakak mengimplementasikan hal-hal yang harus kita perbaiki di babak kedua ini Kak?
Oke, terima kasih Pak. Makasih. Ya. Oke. Udah bisa ngetik Kak Musmir? Belum bisa nih Pak, belum bisa dia. Oh, yang jelas udah terlihat Kak ya? Ya, oke. Kak Kurnia sudah berarti. Kemudian sambil ngerjakan Kak, karena memang kita punya waktu untuk ngerjakan ini, diberikan waktu selama 15 menit lebih nih Kak untuk ngerjakan ini, ya. Sambil ngerjakan Kak, ini sekedar pemberitahuan saja, ya. Jangan lupa kakak-kakak semua kapan ada waktu luangnya LMS-nya dibuka Kak, karena setiap modul itu, setiap modul ya ada pertanyaan yang harus kita jawab Kak. Nah, jadi jangan sampai nanti ada jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, Kak. Kapan ada waktu luang, buka laptopnya, buka LMS-nya. Bapak berapa lagi yang kira-kira yang belum kita lihat, yang belum kita isi. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung diisi, Kak. Nah, jadi kapan ada waktu luang, buka, semuanya lihat dulu, kapan perlu, dari awal, mulai dari Bapak modul 1, terus ke bawah. Kapan dia Kak habis terkunci sendiri, berarti nggak ada lagi pekerjaan kita Kak. Berarti tunggu berikutnya lagi, berarti habis berarti. Nah, baru kita tutup laptopnya. Nah, jadi bisa sekaligus Kak. Dan ada waktu-waktunya yang nanti batas waktunya Kak. Ada yang misalnya kan batas, kayak kemarin ada batas waktu. Nanti akan kami beritahu Kak. Baik, sambil mengerjakan Kak, kita lanjut materinya. Nggak apa-apa sambil dikerjakan itu. Ya. Kita sambil dikerjakan, kita kita lanjutkan yang tadi. Nah, ini Kak ya. Ini sudah selesaikan instruksinya. Silakan mengcopy Google Slide berikut ini kan sudah tadi sudah terbuka. Kemudian peserta dapat menuliskan nama masing-masing di slide, sudah saya tuliskan Kak, tinggal tulis jawabannya saja. Kemudian Kak semua akan diminta untuk membuat tulisan revisi 3 babak Kak, kan sudah. Kemudian penulisan revisi menggunakan deskripsi promote gift. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan revisi Anda, memberikan umpan balik terhadap. Nah, ini Kak, mungkin kita minta satu, karena kita belum bisa semuanya. Kak Kurnia lah dulu. Ya, minta Kak Kurnia untuk kira-kira membacakan dari mulai babak 1, kemudian babak kedua, dan babak ketiga Kak. Kemudian biar dapat biar dapat pelajaran, pengalaman dari Kak Kurnia untuk kakak yang lain untuk mengisi juga nanti. Silakan Kak Kurnia, boleh Kak dibacakan hasilnya Kakak tulis tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya mungkin perkenalan dulu Kak ya. Saya Kurnia Oktarika, saya mengajar di SD 01 Teramang Jaya di Bantal. Iya Kak. Oke, untuk babak 1, mungkin selama ini saya telah melakukan keduanya, maksudnya ialah baik itu tindakan rutin seperti yang tadi kita bahas sebelumnya maupun tindakan reflektifnya. Tetapi mungkin saya sering melakukan tindakan rutin, contohnya masih dominan menggunakan metode komando seperti itu. Ya, lalu untuk babak kedua seharusnya seperti apa? Seperti untuk menjadi guru yang reflektif, kan ini yang tujuan kita kan yang sebenarnya kan Kak. Yang lebih baik adalah saya lebih memerlukan komunitas belajar seperti yang sekarang ya kan, yang sedang berlangsung. Insya Allah mudah-mudahan juga menambah wawasan saya.
baik itu metode yang mungkin harus lebih menarik lagi dan mengasyikkan, apalagi untuk anak SD Kak ya. Kemudian fokus pada pembelajaran, berkolaborasi juga dengan rekan sejauh dan berfokus pada hasil. Kemudian untuk babak yang ketiga, saya harus menyadari bahwasanya guru PJOK itu tidak hanya bertanggung jawab mengajarkan keterampilan olahraga saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin pada anak, kerjasama, dan gaya hidup sehat. Mungkin itu yang dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Mohon kepada Kak semua untuk berikan aplaus dulu untuk Kak Kurnia melalui virtual ini. Boleh kakak yang lain diklik. Nah, tuh Kak Andoyo, Kak Yanda, terima kasih kakak yang lain. Ya, luar biasa Kak Kurnia telah memberikan peran kita semua. Yang pertama, mungkin dia melakukan keduanya, ada hal baik dilakukan, dan juga hal yang terlalu komando seperti itu. Hanya dari Kak Kurnia saja, ya. Kemudian babak yang kedua tadi Kak Kurnia bilang bahwasanya kita harus menjadi guru yang menyenangkan, kemudian bisa sering berkolaborasi, ya, baik dengan guru sejawat, guru orang lain. Kemudian juga yang ketiga tadi, kita guru olahraga ini memang tujuan kita bukan hanya sekedar sehat badan, bukan sekedar keterampilan pandai main bola, pandai main voli, tetapi kita juga dibebankan adalah mengajarkan bagaimana anak itu menghargai orang lain, kemudian bersosialisasi dengan baik, kemudian menghargai kemampuan kawan-kawannya. Ya, mungkin ada yang bagus main voli, ada yang bagus lari, ada yang tidak. Dijamin di kelas kita, Kak, ya, dari 30-40 orang itu atau 20 orang, pasti berbeda-beda macam ragam kemampuannya. Nah, ini dengan PJOK ini, Kak, kita harus menanamkan bahwasanya perbedaan itu harus dihargai, bukan untuk dibully, bukan untuk dihina, bukan untuk diejek. Ini merupakan karena memang kita berbeda-beda, baik segi kemampuan, baik segi segala macam bentuknya. Nah, ini tugas kita. Betul kata Kak Kurnia, kita harus menanamkan kepada anak, ya, jangan diejek yang belum bisa, jangan dihina yang belum pandai. Pokoknya latihan terus. Yang penting anak mau bergerak saja, Kak, itu sudah menjadi suatu keberuntungan untuk kita. Nah, yang lain, sudah ada yang lain selesai kira-kira? Belum. Saya sudah. Kak ini ya, Kak Wiji, boleh Kak? Sekarang satu orang lagi, Kak. Ya, sambil biar kakak yang lain nanti untuk ngisinya di laptop atau juga setelah bisa ngisinya dengan baik. Boleh Kak Wiji dibacakan dan dimohon pencerahannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Babak 1 yaitu saya sebagai guru ingin sekali menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Nah, itu keren. Terus Kak. Babak keduanya, kenapa? Karena peserta didik yang kurang antusias dalam kegiatan main setiap pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Jadi implementasinya, maka saya akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik peserta didik dengan sesuai minat dan bakatnya, kemudian bermakna pembelajarannya bagi peserta didik. Selanjutnya melakukan refleksi dengan bantuan teman sejawat di sekolah untuk perbaikan kolaborasi dengan teman sejawat. Itu Pak, itu Kak. Baik, terima kasih Kak Wiji. Bisa berikan aplaus lagi Kak yang lain untuk Kak Wiji. Ya, telah memperkenalkan kepada kita. Yang pertama, ingin sekali menjadi guru yang dirindukan. Betul Kak. Terkadang ada anak bertanya, Bu, masukkah ibu ini sakit? Hore. Nah, itu artinya anak-anak senang kalau gurunya sakit. Kenapa? Dia tidak dirindukan. Nah, kapan dia bertanya, Pak, masuk Ibu Wiji tadi. Masuk nak, hore. Nah, artinya kita ditunggu-tunggu, dirindu oleh anak. Dan ini kan merupakan, kakak semua merupakan PR kita bersama. Bagaimana di sekolah, di kelas, kita itu menjadi guru yang dirindukan. Kalau kita sakit, anak-anak sedih. Kenapa Kak guru itu sakit? Padahal kami dirindukan untuk diajarinya. Nah, ini Kak merupakan ya suatu PR kita bersama, bagaimana kita di kelas, bagaimana kita di sekolah. Kita mengajar Kak mungkin
SMA hanya 3 tahun kita bertemu dengan siswa, yang di TK mungkin hanya setahun, yang di SD mungkin agak lama 6 tahun, dan itu pun berbeda-beda orangnya karena beda kelas. Kemudian di SMP 3 tahun, Kak. Mungkin ajaran kita mereka lupa, Kak. Tetapi dengan bagaimana kita menghargai mereka, bagaimana kita menepati mereka sebagai betul-betul sebagai seorang peserta didik, itu akan dikenang sepanjang masa, Kak. Nah, karena kenapa sampai hari ini saja, kalau kita ketemu dengan guru SD kita yang dulu, yang kira-kira memperlakukan kita dengan baik, menghargai kita dengan bagus, kita terus ingat dan kita ingin menyapanya terus kapan ketemu di jalan. Tetapi bagi guru-guru yang kira-kira terus ibaratnya tidak terlalu baik atau juga tidak terlalu menempatkan seorang murid itu sebagai seorang murid yang harus dihargai kemampuannya walaupun dia tidak terlalu bagus. Nah, itu merupakan menjadi dendam tersendiri, Kak. Dan betul Kak Wiji bilang tadi bagaimana menjadi guru yang dirindui. Nah, ini Kak PR kita bersama. Kemudian yang kedua, mungkin selama ini kalau ada siswa yang kurang semangat ketika kita masuk, mereka kurang semangat. Ketika kita masuk, mereka termenung. Ketika kita masuk, mereka tidak ceria, tidak semangat. Berarti kita, kenapa sih? Nah, itu berarti ada perbaikan ke depan, mungkin dengan diri kita sendiri merenung atau dengan kawan-kawan yang lain. Kita bertanya dengan kawan-kawan sejawat yang lain, bagaimana cara kita mengajar? Apakah sudah bagus? Apakah sudah memberikan yang terbaik untuk siswa? Mungkin dengan cara-cara variasi tadi kata Kak Wiji, bervariasi, bermakna, tidak hanya itu saja. Kapan kita masuk, lari terus. Kapan kita masuk, lari terus. Kapan kita masuk, lari terus. Nah, anak-anak bosan jadinya. Nah, ini dengan adanya PKG PJOK ini kita mulai memvariasikan bentuk-bentuk pelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita ya Kak semua. Baik, terima kasih Kak. Alhamdulillah dua yang sudah memberikan masukan pencerahannya kepada kita bersama. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan kakak-kakak yang lain yang mungkin masih pakai HP malam ini untuk dilanjutkan di laptopnya nanti. Nah, ini Kak, babak 1 ya sudah kita bahas bersama tadi. Kemudian nah ini Kak, ini ada roda emosi Kak. Ada roda emosi yang kira-kira coba kakak pelajari terlebih dahulu masuk PKG ini Kak. Dengan baru 2 kali tatap mainnya, dengan tugas mandiri di LMS, kira-kira kakak posisi Kak di mana? Ya, nanti kita tanyakan satu persatu. Coba Kak lihat dulu di sini. Terlihat Kak? Terlihat kan? Bisa di zoom, Ada zoom. Baik Kak, kita akan zoom. Kita akan zoom ini. Agak. Oke, kita zoomkan ini Kak. Bentar, kita akan zoomkan terlebih dahulu.
Silakan kakak lihat. Silakan kakak lihat, kemudian nanti kita tanyakan satu persatu kak. Kira-kira di emosi yang kakak ada terasa sekarang ini selama Zoom 2 hari dan ke depannya juga selama 3 bulan ini kak. Kira-kira kakak berada di mana? Ya. Oke, Pak. Silakan kakak baca dulu kak, bagus-bagus. Kira-kira kakak berada di mana sih? Ya, ini merupakan kejujuran kita masing-masing kak. Ya, jangan sampai ada merasa apa namanya kalau kita jawabnya nggak bagus nanti nilainya rendah, nggak ada kak. Ini merupakan roda emosi yang terasa sekarang ini kak. Ya silakan dilihat dulu. Kira-kira di mana letak kita kak? Baik, rasanya sudah cukup kak ya. Coba boleh yang ya Kak Musmir boleh kak? Oke. Makasih, Pak ya. Bagaimana kak perasaannya kak? Ya. Ya kak. Ya, setelah saya buka, saya jujur karena sudah mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang mengatakan saya sudah senior, wajar karena saya 4 tahun lagi pensiun gitu kan. Jadi jujur Kak. saya di sini berada di posisi yang gembira, Pak. Karena kategorinya masuk semua, semangat cukup tinggi untuk menambah wawasan gitu, Pak. Oke kak gembira, kemudian ada semangat. Ya, nah, ini luar biasa kak ya. Karena Ya, jujur kelemahan saya itu memang dari segi IT, Pak, terus terang aja, Pak. Kalau ingin tahu itu cukup tinggi gitu, Pak. Jadi saya tidak memandang 4 tahun lagi siap pensiun, saya ingin tahu terus gitu, Pak. Bagaimana perubahan PJOK sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Kak Musmir, luar biasa. Ya ini Kak, apa namanya IT segala macam Kak. Perlahan kita pelajari Kak. Ya walaupun nanti mungkin Kak Musmir apa segala macamnya masih ini udah enggak lagi. Nanti Kak tanya aja Kak untuk hal IT ini mungkin dengan kawan sejawat, dengan guru-guru di sekolah, mungkin bisa dengan kami yang ada di dalam satu kelas ini Kak. Boleh. Boleh yang lain Kak Musmir semangat gembira ada di semangat ya. Nah, boleh yang lain? Kita satu ini Kak, roda emosinya kita mau lihat ibaratnya di mana letak perasaan kakak mengikuti PKG ini ya. Baik sudah mulai 2 ini dan nampak oh udah tugasnya banyak semacam. Oke Kak Wiji boleh. Boleh Kak Wiji? Izin tutup kamera ya Kak. Sinyal. Oke, nggak apa. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, lanjut Kak. Untuk sampai saat ini masih takut, ragu, Takut, campur ragu, aduk, kemudian apa takut. ya? Apa Pokoknya di ketakutan posisi kakak? takut. Bukan. Kira-kira takutnya di segi mana Kak? Kak Wiji? Materi PJOK kan kalau secara teorinya tidak ada gitu. Nggak, maksudnya kalau untuk teori PJOK-nya, tetapi secara basic gurunya kalau untuk umum ya ada. Untuk 4 kepribadian sebagai seorang guru gitu kan. Jadi awalnya takut itu karena kan basicnya guru TK gitu. Jadi ketika dipanggil harus jadi guru PKG PJOK jadi bingung. Jadi bingung, takut. Jadi satu gitu kan. Karena ya itu tadi khawatirnya nggak nyambung gitu. Nah, Itu awalnya seperti itu. Kemudian karena
ya diminta oleh BGP untuk belajar, ya mau nggak mau saya harus belajar. Jadi minta bantuan dari kakak-kakak di grup ini untuk membimbing saya bagaimana menjadi guru PJOK yang baik. Itu aja. Terima kasih Kak. Baik Kak Wiji, luar biasa. Takut Kak ya, insya Allah Kak. Ketakutan Kakak itu normal dan wajar. Karena apalagi nanti kita tatap muka, apa sih yang disuruh nanti saya disuruh lari. Enggak Kak, pokoknya mudah-mudahan kita di sini Kak, bagaimana kita ini menjadi guru, seperti Kak Wiji bilang tadi, menjadi guru itu yang menyenangkan. Asal sampai jadwalnya PJOK, anak-anak itu riangnya luar biasa. Ya, heboh luar biasa. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai nanti kita sebagai guru PJOK, ketika sampai jam PJOK, anak-anak itu malah, aduh, ini penyiksaan lagi nih. Aduh, ini apa namanya tes fisik lagi nih. Jangan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya PKG ini, Kak, kita bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih lembut, memberikan pelajaran anak-anak bisa menjadi senang. Kalau kurang senang, apa sih yang bikin mereka senang? Kita tambahkan lagi, carikan lagi seperti itu, Kak Wiji. Mungkin yang lain, Kak Manzalmi dulu. Kak Manzalmi boleh Kak kira-kira? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tentang berbicara masalah pendidikan jasmani di sekolah, sebenarnya ya sama-sama sebenarnya. Akan tetapi kalau di masyarakat kita kan banyak menuntut kalau anak itu olahraga itu punya prestasi satu. Nah, itu yang banyak sekarang di paradigma yang ada di masyarakat seperti itu. Kalau tidak ada anaknya yang bisa main, berarti guru olahraganya gagal. Kan seperti itu. Nah, padahal tujuan pendidikan jasmani itu kan supaya anak bergerak itu sebenarnya. Anak bergerak, sehat, motoriknya bagus, efektifnya bagus, dan cara hidupnya juga bagus. Cuman kita kan selama ini seperti itu. Anggapan kita kalau belajar olahraga yang dituntut prestasi, bukan yang lainnya. Tapi pada kenyataannya kan memang betul. Kalau olahraga itu memang dituntut salah satu prestasi, entah itu sepak bola, entah itu bola voli. Tapi kalau diperhatikan sekarang untuk olahraga nampaknya boleh dibilang dikebirikan. Kenapa? Kita lihat kalau dulu Popsi atau Persini ada bola voli segala macamnya. Kalau untuk dosen ini, kalau untuk itu tidak ada lagi seperti sepak bola, bola voli, itu tidak ada lagi. Malah diarahkan ke bulu tangkis, misalnya renang. Padahal kalau kita untuk di desa, untuk di renang, apalagi di Kabupaten Mukomuko ini kita kan punya kolam cuma satu. Lain hal kalau orang di Bungkulu bicara dia. Nah, jadi kalau menurut saya ada baiknya seperti Zoom seperti ini ya terus digalakkan di Kabupaten Mukomuko, bukan sekadar habis kita PKG ini habis. Nah, itu tidak bagus. Dan juga saya berharap kepada Kak Tresno ini untuk menggalakkan KKG PJOK di kecamatannya. Kan kita di Kabupaten Mukomuko ini ada Igornas, ada KKG. Nampaknya kalau untuk tingkat SD di Airami Ipus sana lah, kurang terdengarnya yang aktif di Mukomuko ini cuma Kota dengan Lubuk Pinang nampaknya. Teras turun jam itu pun ada sekali-kali tampilnya. Jadi saran saya, apalagi kata Ibu Wiji tadi, memang takut. Ini karena apa? Karena basicnya mungkin ya tidak perlu kita pungkiri itu. Karena di olahraga memang ya banyak sedikitnya kita harus menguasai teori atau praktek. Nah, mungkin saya sekian dulu. Kalau terlalu panjang kita berbicara nanti habis. Banyak salah mohon maaf. Saya Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya, Kak Manzalmi memang seperti itu. Inilah Kak gunanya PJOK ini. Hadir salah satu seperti itu Kak. Merubah paradigma guru dan masyarakat Kak.
Dan memang untuk prestasi itu Kak, kami kemarin dipanggil di sana supaya menekankan kepada guru-guru PJOK yang menjadi anggota peserta diseminasi, bahwasanya prestasi itu Kak bonus. Nah, bonus, kalau ada anak main bagus itu bonus. Ya, artinya selagi anak itu mau bergerak, mau berlari, itulah tujuan PJOK sebenarnya. Menjadikan anak sehat dan bugar, seperti Kak Musmir bilang di awal dulu, ya apa tujuan PJOK di sekolah adalah membuatkan anak sehat dan bugar. Kalau prestasi itu bonus Kak. Kita pertandingan futsal misalkan, ya ikut di muko-muko, misal ipuh muko-muko. Anak main, anak bergerak itu udah untung. Menang, kalahnya bonus Kak. Nah ini harus kita rubah. Betul kata Kak Manzalmi tadi, harus kita galakkan bahwasanya kita hadir di sekolah itu bukan menjadi pelatih Kak. Ya, itu yang disampaikan oleh kemarin Ketua BGP, kita di sekolah itu bukan pelatih. Pelatih itu nanti di luar, mungkin di Esra, mungkin di jadwal-jadwal lainnya. Selagi kita mengajar di sekolah, kita guru. Ya kita guru, artinya kita tidak butuh seorang guru silat, guru memang dia dulu ikut nasionalnya poli, tidak. Yang penting kita guru bagaimana menjadikan anak itu senang dengan PJOK Kak. Nah, terima kasih Kak Musmir. Ini merupakan tantangan kita bersama, bahwasanya kita hadir di sekolah itu bukan seorang pelatih. Kalau ada masyarakat bilang, kenapa anaknya tidak berprestasi, kenapa sekolahnya tidak pernah juara, bilang kami di sekolah itu sebagai guru bukan pelatih. Kalau pelatih beda lagi dia. Nah yang jelas selagi ada event-event yang mungkin pertandingan atau kelas meeting, penting anak-anak ikut dulu. Anak-anak senang mengikuti pertandingan-pertandingan itu. Nah kalah menang itu bonus Kak. Nah terima kasih Kak Musmir. Boleh Kak Yohandre perasaannya Kak Yohandre? Halo Kak Yohandre. Izin ke Oke. Kak Desno, Ya. kakak yang lain Silakan, Kak senior. Yohandre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya menyampaikan perasaan atau emosional pada mengikuti PKG saat ini. Yang pertama itu tertarik. Nah, kenapa tertarik? Tertarik ya. Karena di sini banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dengan melalui, yang pertama itu bisa ketemu senior atau guru-guru yang lain. Sebelumnya di sini saya cuma kenal guru-guru yang ada di IPU saja gitu. Nah, sekarang Iya sama Kak. Ya. ketemu dengan guru-guru di Trastunjam, di Penari atau kecamatan lain gitu. Jadi sangat tertarik mengikuti PKG ini. Yang kedua itu riang. Kenapa riang? Kalau kita melakukan kegiatan dengan cemas atau takut, mungkin takutnya nanti yang didapatkan tidak penuh gitu. Kalau kita melaksanakan dengan riang, jadi kita ilmu yang kita dapatkan mungkin bisa kita bawa ke sekolah masing-masing gitu. Mungkin itu Kak Trisno, sedikit dari saya. Ya, baik, luar biasa Kak Yandre, sama kita Kak. Saya juga mungkin kalau kenal yang kemarin itu ketika kita PKG tatap muka di Bengkulu, itu luar biasa. Ternyata banyak kawan-kawan kita tuh mulai dari Kabupaten Seluma, Manak segala macam. Nah kita aja di Kabupaten Muko-Muko ini nanti pas kita tatap muka kita tahu, oh ini bentuk Kak Musmir itu, oh ini Kak Kurnia itu. Nanti akan bakal menyenangkan Kak, bakal menyenangkan. Nah jadi ini merupakan suatu juga wadah tempat kita bertemu. Ternyata guru PJOK di Kabupaten Muko ini banyak seperti itu. Boleh Kak Adi lagi? Boleh Kak Adi? Bagaimana perasaannya ikut PKG ini Kak Adi? Ya, apakah terbebani apa bagaimana Kak Adi? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ke Kakak Trisno sebagai fasilitator dan senior. Perasaannya yaitu yang pertama itu senang. Senangnya kenapa? Senangnya kita bertambah ilmu dari senior-senior, bisa berbaur, saling mengenal. Jadi kita bertambahlah pengalamannya dari senior-senior. Sini saya sebagai yang masih baru di PJOK ini masih banyak belajar sama yang senior-senior. Perasaan kedua itu takut. Takutnya apa? Bukan masalah takut apa, tapi takutnya kita sampai nggak kita pada tujuan yang kita lakukan pada PKG ini. Soalnya kita kan baru.
takutnya nggak nyampe sama aja nanti di masih sama. Kita udah mengikuti nih, tapi kita tidak bisa tersampai. Masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Ya. Ya itu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Adi. Ya luar biasa Waalaikumsalam. Kak Adi. Mudah-mudahan dengan PKG ini tercapaikan Kak Adi. Sama-sama kita belajar Kak Adi. Bagaimana PKG ini hadir menjadikan pribadi kita lebih baik lagi seperti itu Kak Adi. Ya mudah-mudahan Kak Adi tetap senang. Pokoknya jangan mundur sampai November ini Kak Adi ya. Boleh Kak Kurnia lagi? Izin kakak fasilitator dan kakak-kakak semuanya, perasaan saya rasa berminat dan tertarik. Kenapa? Jujur Kak ya, sebelum-sebelumnya saya pun ibaratnya masih baru gitu kan, baru mengajar di sini. Di sini KKG-nya tidak aktif Kak. Jadi pertama kali saya terjun menjadi guru, saya memang kalang kabut gitu. Oke, mungkin kalau secara teori bisa lah, PJS itu apa gitu kan, tapi pengalaman belum gitu. Jadi saya sangat cemburu di Penarik, mungkin KKG-nya aktif. Saya sering bertanya di sana Kak, gimana gitu. Untuk ikut webinar saja di PMM, itu susah sekali yang materinya ada PJOK. Baru sekarang baru ada. Jadi ketika ada kegiatan ini saya sangat berminat. Kenapa? Saya memang ibaratnya ilmunya belum lagi seberapa Kak, memang ingin mencari gimana materi-materi takut ada juga sih Kak, rasa takutnya mungkin sekarang kita udah menjadi ibu rumah tangga juga, takut nanti si kecil lagi aktif-aktifnya, nanti takut nggak bisa mengikuti kegiatan ini sepenuhnya. Tapi insya Allah saya berusaha untuk mengoptimalkan waktu. Terima kasih. Mic-nya mati Kak Trisno. Baik, terima kasih Kak Kurnia, luar biasa. Ya, apa namanya, memang betul, apalagi betul kata Kak ini Mas Zalmi tadi, kita KKG apalagi di IPU ini emang jarang-jarang, karena Igornas kita di Kabupaten Muko-Muko itu, ya mudah-mudahan setelah ini ada KKG PJOK di IPU dan Airami Malindeman, ya mudah-mudahan bisa. Kemudian Kak Kurnia, ya sama-sama belajar kita Kak, mudah-mudahan dengan ya seperti yang kita bilang awal tadi, ini jiwa kita, ini hidup kita, ini jurusan kita. Jangan sampai kita di sekolah itu PJOK tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, jangan sampai pelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing hanya sekedar tambahan saja. Apa pelajaran yang tidak diperhitungkan oleh guru-guru yang lain seperti itu. Jangan sampai Kak. Jadi makanya hadir PKG PJOK ini supaya apa namanya pelajaran PJOK di sekolah itu memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar seperti itu. Ya baik, yang pertama kesehatan dulu. Ya nanti kalau memang dia jadi atlet, dia memang bagus di bidang olahraga, kita kasih wadah, yaitu sudah menjadi kodrat dan memang jalan dia yang memang bagus untuk menjadi seorang atlet. Dan kabarnya memang Kak Kurnia ini menjadi atlet nasional juga kan. Ya seorang apa namanya berprestasi sudah tingkat Izin Kak, mantan Kak ya. Mantan. Ya, walaupun mantan berarti kan pernah mengharumkan nama bangsa Kak. Ya selamat Kak Kurnia, mudah-mudahan dengan ini kami bukan juga nama Bengkulu sayangnya. Ya nggak apa-apa Kak, yang penting pernah terjun langsung di ajang ya sudah setinggi itu levelnya. Jadi kami juga banyak belajar dengan kakak bagaimana bisa nanti menjadikan siswa kita bukan hanya sehat, mungkin kalau ada betul-betul bagus, ya sudah kita fasilitasi, kita wadahi supaya anak itu bisa menjadi juga apa namanya atlet-atlet nasional juga Kak Kurnia. Boleh Kak Heru lagi, bagaimana perasaannya masuk PKG PJOK ini Kak Heru? Apakah amarah? Kak, izin Kak, sebelumnya Pak fasilitator dan kakak yang lain, senior. Rasanya pasti gembira Kak.
yang pastinya gembira. Ya sama lah dengan Kak Musmir tadi, yang semangat gitu. Kami sepertinya melihat PKG PJOK ini banyak mendapat ilmu nantinya gitu. Yang pastinya kita yang dari Muko Selatan, bagian selatan ini kurang sekali Kak, terhadap materi dan pengembangan PJOK ini. Ya pasti kita lihat, kita setiap MGMP pun nggak ada gitu. Yang pastinya dengan PKG ini banyak kita dapatkan materi pengajaran, terus implementasikan apa yang selama ini kita lakukan ada yang salah ataupun belum bagus. Mungkin dengan PKG ini kita dapat membagi ilmu, terus bisa menyelesaikan masalah di dalam implementasi yang kita lakukan selama ini gitu, dalam pembelajaran, sehingga kita bersama-sama gitu Pak, gitu Kak. Jadi rasanya sangat gembira lah gitu dengan adanya PKG ini gitu. Nah terus sebelumnya kan saya ini kan pernah ikut pelatihan terhadap guru sekolah sehat gitu. Nah, yang pastinya tembok utama di dalam sekolah manapun itu guru PJOK gitu. Kita sebagai guru PJOK ini pasti dari pemandangan apapun pasti guru PJOK yang pertama didahulukan. Apapun guru PJOK, dalam lapangan pun guru PJOK, dalam pendekatan terhadap anak-anak pun harus PJOK yang didahulukan gitu. Nah, karena kami pelatihan waktu itu di BPMP terhadap guru-guru sekolah sehat, itu dari materi yang disampaikan harus PJOK semua gitu. Nah, yang ada memang dipandang oleh semua guru itu guru PJOK yang harus memfasilitasi semua siswa gitu. Karena PJOK ini di lapangan ada guru PJOK, penyelesaian masalah terhadap siswa itu guru PJOK. Jadi banyaklah jabat bisa dikatakan guru PJOK ini banyak manfaatnya, bekerja lah atau berkecimpung lah di dalam dunia pendidikan ini gitu. Semuanya itu kalau dikatakan pemateri kemarin itu semuanya dilebas oleh guru PJOK gitu. Jadi dengan PKB ini mungkin nyawanya mungkin di sekolah itu guru PJOK gitu Kak. Nah gitu. Nah makanya dengan PKG ini kan mungkin kita ya selama ini dipandang oleh guru-guru yang lain, ya guru PJOK itu kalau dikasih setiap jam olahraga cuma dikasih bola, sudah anak boleh olahraga, silahkan pergi kemana-mana. Kan itu mungkin itu yang jadi pertimbangan ataupun benang merah lah bagi kita nantinya gitu. Nah, jadi adanya PKG ini mungkin menambah wawasan kita terhadap itu gitu. Nah, selama ini yang kita belum pernah melakukan, tahu gitu. Mungkin dengan PKG ini kita semuanya bisa mengimplementasikan apa yang belum kita lakukan gitu. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Izin semuanya senior kakak-kakak semua. Ya. Baik. Terima kasih Kak Heru, luar biasa. Ya, bahwasanya betul kalaulah kita seorang guru PJOK tidak aktif di sekolah, tentu sekolah itu akan kekurangan sosok lah seperti itu. Jadi betul di lapangan ngurus anak senam, upacara, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang lain, itu guru PJOK memang diutus yang lebih mungkin fisiknya kuat, mungkin dekat dengan anak, seperti itu Kak. Pertimbangannya di sekolah itu, kenapa guru PJOK sering ngurus siswa, memang dia lebih dekat dengan anak. Dan inilah makanya bagaimana kita menjadi seorang guru PJOK yang dirindui oleh siswa. Jadi ketika kita mengurus siswa, anak-anak itu memang sudah dekat dengan kita. Nah kemudian, betul kata Pak Heru tadi, dengan kita, kalau tempat lain mungkin MGMP, perkumpulan guru-guru olahraga aktif. Nah kita, ya betul kata Kak Yohanda tadi, nggak kenal, yang kenal cuma guru PJOK yang di Ipuh. Yang di Penarik mungkin cuma di Penarik, yang di Trastunjam cuma Trastunjam, muka-muka itu juga. Nah dengan ini, dengan adanya seperti ini kita bisa saling mengenal. Oh ternyata di
penarik nanti kalau kita ke sekolah itu ada ibu itu, ada bapak itu segala macam. Nah ini Kak, mudah-mudahan PKG PJOK ini memberikan rasa yang istimewa ya untuk kita guru PJOK ini. Kemudian kita berikan juga rasa istimewa kepada peserta didik kita. Yang terakhir Kak, Kak ini lagi yang terakhir, Kak Handoyo. Apakah ada Kak Handoyo terakhir Kak, bagaimana perasaan mengikuti PKG PJOK ini? Mungkin jaringan Kak. Oke, terima kasih. Terima ada, kasih. Kak Handoyo. Siap Kak Handoyo? Ada, aman. Ya, siap Kak. Aman. Sebelum saya menyampaikan apa yang diminta oleh Pak Fasilitator, izinkan saya memperkenalkan diri ya Kak ya. Nama saya Handoyo. Saya dari SMP 33 Malindeman. Ini paling ujung di Trans Lapindo. Jadi mohon maaf kalau keterbatasan sinyal, tapi insya Allah saya akan berusaha untuk mengikuti ini dengan baik. Jadi setelah mendengar dari kawan-kawan sangat antusias sebenarnya. Saya rasa tidak jauh berbeda. Kalau suruh milih di sini saya memilih perasaan saya pada hari ini bahagia, terhibur sebenarnya. Mengapa bahagia? Karena jauh kami dari pedalaman tadi mendengar ada yang dari IPU, ada yang dari penari, ada yang dari mana. Woi bahagianya kalau nanti tatap muka. Saya berjumpa dengan orang-orang baru dan itu nampaknya senior-senior saya semua dari umur, baik itu dari pengalaman mengajar pun sepertinya beliau-beliau ini adalah senior-senior saya. Jadi saya mengambil bahagia dan seronok di sini, ada kata-kata seronok. Jadi sangat antusias ini sebenarnya dalam mengikuti ini. Mudah-mudahan nanti tidak berharap jauh untuk mendapatkan ilmu sebenarnya. Saya berjumpa dengan orang-orang yang hebat-hebat ini, saya sudah bahagia sekali. Mungkin itu saja Kak Fasilitator, terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Handoyo, luar biasa, kita semuanya hebat Kak. Yang jelas kita hadir di sini, betul kata Kak Handoyo, dari pendalaman situ, ya guru olahraganya siapa saja nanti ketemuan di luar pasti luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini menjadi keluarga baru kita Kak Handoyo, ya. Dan kakak-kakak yang lain mudah-mudahan menjadi keluarga baru, supaya nanti kemanapun kita mungkin ada pertemuan di mana kita di jalan, mungkin hujan segala macam, kita di penari ada apa namanya kakak semua di sana, ada di muka-muka ada kakak juga semua di sana. Mudah-mudahan kita bisa saling apa namanya saling berbagi, saling pokoknya kapan ada kendala Kak, jangan segan-segan hubungi saja saya atau juga di grup. Insya Allah kita tanggapi. Kalau kita tidak tahu ya kita akan lemparkan pertanyaan itu ke panitia pusatnya Kak Handoyo ya. Mudah-mudahan kita semua kakak semua bisa berjalan dengan baik. PKG ini mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi kita orang-orang yang teristimewa Kak. Nah baik, kita lanjut kakak-kakak semua ya. Nah, ini sudah apa namanya analisis apa namanya tadi evaluasi kita sudah, perasaan kita sudah, kemudian pertanyaan pemantik ini, emosi kita sudah, nilai-nilai pola pikir kita sudah kita sampaikan semuanya Kak. Ya baik yang takut, yang gembira, yang riang segala macam. Kak Handoyo bahkan dia bilang nantilah apa nama yang lain itu ketemu dan orang-orang hebat aja udah bagus. Ya ini merupakan suatu luar biasa motivasinya. Ya, memang betul Kak Handoyo dan kakak yang lain, kita ini memang butuh banyak bertemu dengan orang-orang yang lain yang apalagi satu jiwa, satu profesi kita. Ya karena di sekolah kita mungkin hanya 2, kalau di SMA 2 itu ada 4 ya. Mungkin di tempat lain mungkin hanya 2, mungkin ada cuma 1 orang guru olahraganya. Jadi tidak ada tempat bercerita, berkeluh kesah apa kekurangan di sekolah kita. Nah inilah wadah kita, ya sama-sama kita belajar. Kemudian ini berbagi refleksi sudah Kak semua tadi. Nah kemudian ya ini kakak semua, ternyata kita sampai di penghujung acara ya. Apa namanya refleksi kita pada malam hari ini, bagaimana kita berubah menjadi arah lebih baik. Kalau anak sudah senang ya lebih senang lagi ya. Kalau anak sudah senang dia menikmati kegiatan
gerak yang kita berikan. Kalau anak sudah antusias, kita bisa berikan lebih antusias lagi, sehingga pelajaran PJOK di sekolah itu mendominasi seperti itu. Ya, tempat anak-anak kita menjadi tempat curhatan, kapan anak-anak lelah belajar yang lain di kelas ketika berolahraga menjadi suatu hiburan bagi mereka. Nah, tapi namun ya sekolah PJOK ini hadir di sekolah itu bisa betul-betul memberikan kepada anak kita bisa bergerak sepanjang hayatnya. Yang tamat TK dia terus bergerak di SD, yang tamat SD terus bergerak di SMP, yang tamat SMP dia terus bergerak di SMA, yang tamat SMA dia bergerak di mahasiswa, atau juga dia terus bergerak di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah merupakan PR kita bersama, bagaimana anak ini, siswa-siswa kita yang kita berikan pelajaran geraknya, dia tetap menikmati gerak itu sampai mereka tamat di sekolah. Nah, inilah PR kita, bagaimana anak-anak itu tetap antusias ikut di masyarakat, ada kegiatan bola di masyarakat, voli di masyarakat. Kemudian pokoknya bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini aktif di tengah-tengah masyarakat kita, bukan hanya di sekolah saja. Nah, kemudian ini kakak-kakak semua, ya jangan lupa nanti Kak, ada tulisan refleksi yang di cerita Pak Raga tadi kakak semua, nanti silakan dibuka, silakan ditulis di sana bagaimana Kak Raka itu mengajar dengan bandingan dengan kita, apakah sudah sama dan apa yang harus diperbaiki dengan Pak Raga tadi, cerita Pak Raga tadi kakak semua. Nah, ceritanya biar ada kata Kak Wiji apa Kak Kurnia tadi, kita pelajari dulu ceritanya, silakan nanti dibaca di LMS-nya, ya silakan dipelajari bagaimana dengan yang kita lakukan selama ini, apakah sudah bagus, apakah belum, apa yang diperbaiki dari cerita tadi kakak semua. Nah ini kakak semua, terima kasih banyak atas partisipasi luar biasa Kak. Saya mendengar dari kelas-kelas yang lain, ya ada yang nggak mau ditanya, ketika dipanggil nggak mau jawab, dia aja bilang nggak tahu, seperti itu Kak. Alhamdulillah di kelas Muko-Muko ini, terutama di kelas saya sebagai fasilitatornya saja, alhamdulillah luar biasa, asal disebut, apalagi Kak Musmir, Kak Manzalmi, asal disebut nggak ada cerita, nggak ngomong, pasti luar biasa petua-petua yang diberikan ya. Mungkin mereka Semangat untuk ada IT nih, Pak. mungkin ya memang tidak, ya mungkin untuk IT mungkin mereka jarang pakai, tapi petua-petua mereka, semangat-semangat yang mereka berikan kepada kita itu luar biasa ya. Tidak bisa digantikan oleh IT manapun. Itu Kak Musmir, Kak Mazalmi, tolong bimbing kami sebagai guru PJOK ini bagaimana semangat ke lapangan seperti itu. Jangan sampai ketika pelajaran PJOK kita malah meninggalkan siswa kita hanya tadi seperti kata Kak Heru tadi, diberikan bola sudah, lari situ, udah kakak mau kantin, bapak mau kantin dulu, jangan sampai seperti itu terjadi, sehingga mata pelajaran PJOK dan guru kita sebagai guru PJOK dipandang sebelah mata oleh guru-guru yang lain di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Kak semua, bisa berikan aplaus untuk kita semua Kak semua, silakan ditekan tombol tepuk tangan Kak semua di virtualnya, di HP juga ada itu, silakan Kak. Ya untuk kita semua terima kasih atas perhatiannya. Yang mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di tatap maya berikutnya. Nanti kan saya konfirmasi kapan waktunya itu. Yang jelas kakak semua mohon dengan sangat yang belum mengerjakan tugasnya silakan dibuka LMS-nya. Terkendala kak kasih tahu kapan perlu kak, apa jawaban ini yang kira-kira yang pas. Nanti insya Allah kita akan kasih tahu jawabannya kakak semua. Baik, boleh kita sebelum kita ini ya, ini karena gitu kita foto dulu, terlebih dulu kita foto ya. Belum sebentar, masih ini jaringan Pak ini. Oke. Baik semua, mohon dihidupkan semua kameranya, tampilkan tampilan terbaik ya dengan senyuman manisnya. Mudah-mudahan jadi kenangan tersendiri di tatap maya kedua ini. Boleh Kak Yohandre di apa namakan di fotokan hasil kita pada malam hari ini. Oke, siap Kak. Oke, silakan rapikan dulu peci atau ini bajunya. Oke. 1, 2. Itu dulu Kak Yandre. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Trisno. Oke, sudah Kak Yandre. Oke, nanti silakan dibagikan di
di grup Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak semua. Sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. Kapan ada kendala, jangan ragu-ragu Kak, tanyakan saja. Insya Allah kita bisa bantu. Dan kapan ada waktu Kakak, silakan buka LMS-nya. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab bersama. Terima kasih Kakak. Saya sebagai fasilitator, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian mohon maaf juga waktunya sudah lebih dari 10 menit Kak, dari 90 menit jadwal yang diberikan. Mudah-mudahan Kakak semua sehat, kemudian bahagia, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku fasilitator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kak ya. Sampai jumpa Kak ya.